Marhaban TV, membenahi hati di atas sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Garut yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan juga pendengar radio-radio lain yang ikut merilai, para pemirsa beberapa stasiun TV, Rabbani TV, Niaga TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita bagi saya ini untuk yang ketiga kalinya mendatangi masjid yang mulia ini. Dan sekarang kita bertemu kembali untuk membahas satu tema yang sangat penting bagi kita semua, yaitu meraih kembali kejayaan Islam. Ikhwan sekalian, ikhwan yang sudah tenang dan ibu-ibu yang masih ribut, masih ngobrol, serta anak-anakku sekalian yang masih cecerewetan. Kenapa temanya meraih kembali kejayaan Islam? Seolah-olah kejayaan Islam ini pernah kita raih, terus hilang. Kemudian kita harus berupaya meraihnya kembali. Ya, memang benar dulu Islam jaya dan Nabi SAW diutus membawa agama ini agar agama ini jaya, dominan, mengalahkan seluruh agama lainnya di alam jagat raya ini. Dan itu misi seluruh nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 ayat. Ada dalam surah At-Taubah, ada dalam surah Al-Fat, ada juga dalam surah As-Saff. Bunyinya awalnya sama, akhirnya yang berbeda. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Di surah Al-Fat diakhiri dengan lafaz wa kafa billahi syahida. Di surah At-Taubah dan As-Saff diakhiri dengan walau karihal musyrikun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa beliau diutus? Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk dimenangkan, untuk dibuat menjadi dominan, mendominasi, mengalahkan seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci akan hal itu. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi Nabi diutus untuk
memenangkan, membuat agama ini jaya, dominan, berkuasa di atas seluruh agama lain. Dan misi ini diemban secara sukses oleh Nabi SAW. Di awal kemunculannya lemah, sedikit pengikutnya diintimidasi, dizolimi, ditekan, dimusuhi. Tapi atas bimbingan Allah Azza wa Jalla, ketegaran Nabi SAW, kesabaran para pengikutnya, dan komitmen yang kuat dari para pengikutnya kepada agama ini, sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, akhirnya pengikutnya semakin bertambah banyak, akhirnya mengalahkan seluruh keyakinan, seluruh agama, seluruh kepercayaan dari masyarakat saat itu, sampai seluruhnya dikuasai. Sukseslah Nabi SAW. Setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh para sahabatnya, oleh Khulafaur Rasyidin, dengan menerapkan khilafah alal manhaj nubuwah, kekhalifahan, kekuasaan berdasarkan manhaj Nabi Muhammad SAW. Tetap tujuan utamanya untuk mengangkat kemuliaan, keagungan ajaran Islam, untuk menegakkan tauhidullah, untuk menegakkan iman, untuk menyebarkan amal soleh dan kebaikan. Itu tujuan utamanya. Setelah itu teraplikasi, terwujud, maka keuntungan duniawi mengikuti, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi berlimpah. Semakin lama semakin kuat, sampai negara-negara kecil, suku-suku bangsa kecil semuanya termasuki, kemudian meyakini kebenaran ajaran Islam, sampai 2 negara superpower terbesar, terkuat saat itu, yaitu Persia dan Romawi pun kemudian ditaklukkan di zaman para Khulafaur Rasyidin. Hampir separuh dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena tegaknya tauhid, tegaknya keimanan, teraplikasinya keimanan dalam wujud ibadah dan amal soleh, maka Allah kasih hadiah mereka berupa kejayaan, kemuliaan, keagungan umat ini dalam pandangan umat-umat yang lainnya. Terasa Islam ini begitu agung, begitu kuat, begitu dominan, begitu sempurna, tak ada yang menandingi. Maka jadilah umat tersebut saat itu menjadi sebaik-baik umat. Allah yang menjadi saksi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Jadi kejayaan Islam pernah teraih. Seluruh dunia sangat segan, takut dengan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Tak ada satupun peperangan antara Islam dengan non-muslim, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi mampu memenangkan pertempuran dengan orang-orang kafir. Dan itulah yang terjadi zaman dahulu. Sampai-sampai begitu orang-orang kafir mendengar pasukan Islam sedang berjalan menuju ke tempat mereka, itu rasa gentar, takut, khawatir, tegang itu sudah menguasai perasaan mereka terlebih dahulu sebelum pasukan Islam itu datang. Betapa banyaknya negara yang takluk tanpa peperangan.
Karena kehebatan Islam dan kaum muslimin saat itu. Setelah Islam menyebar, menguasai hampir separuh dunia, sampai juga dakwah Islam ke Indonesia ini, sampai juga ke Bandung, sampai juga ke Garut. Nah, mulailah kesejahteraan dunia, kesejahteraan ekonomi, sosial, politik mulai menyebar secara lebih luas. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menikmati kejayaan tersebut. Tapi terlalu enjoy, terlalu nikmat, terlalu asik menikmati dunia yang mereka kuasai. Apa akibatnya? Akibatnya mulailah mereka lalai terhadap ajaran mereka sendiri. Lalu mereka berlomba mengejar dunia, baik aspek ekonominya maupun aspek politiknya ingin berkuasa, maupun aspek sosialnya ingin dominan, ingin terkenal, ingin dihargai, dihormati, dan seterusnya. Mulai itu. Apa akibatnya? Akibatnya perilaku mereka, ucapan mereka mulai menjauhi ajaran Islam ini. Kalau sudah demikian, memburu dunia, lupa akhirat, meninggalkan ajaran Islam sedikit dengan sedikit, maka munculnya cinta kepada dunia berbanding lurus dengan ketakutan berpisah dari dunia yang begitu terasa nikmat ini. Timbul ketakutan untuk mati demi agama ini. Lambat laun orang-orang kafir menjadi berani lagi. Dan sengaja Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh orang kafir terhadap kaum muslimin. Mulai berani, mulai mempengaruhi, mulailah mereka mendominasi. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam kembali memudar luntur kejayaan dan kemuliaannya. Disebabkan dua hal. Pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, munculnya rasa takut terhadap kematian walaupun demi agama. Dan itulah yang kemudian menjadi penyebab terpuruknya mereka dari kancah perpolitikan, perekonomian di dalam kehidupan dunia ini. Mulailah mereka itu didominasi lagi oleh orang kafir. Mulailah kaum muslimin yang punya potensi besar karena banyaknya pengikutnya menjadi komoditas yang diperebutkan oleh agama-agama lain. Mulailah umat Islam bagaikan bola yang dipermainkan, dioper ke sana, dioper ke sini. Inilah yang pernah disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Tak akan lama lagi akan muncul masanya kalian ini akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain seperti sekelompok orang rakus yang mengelilingi makanan. Diperebutkan oleh orang-orang yang rakus. Makanannya hanya satu, yang rakusnya banyak. Oh, berebut. Seperti itu nanti suatu saat umat Islam ibarat hidangan dikerubuti oleh orang-orang yang rampus, yang rewog, yang rakus, yang serakah. Kata para sahabat, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu disebabkan karena kami ini sedikit ya Rasulullah, minoritas? Apa kata Nabi SAW? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan saat itu kalian banyak, mayoritas, bukan sedikit.
Jadi banyak. Tapi walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian ini ibarat buih di lautan. Buih itu banyak di lautan, tapi hanya ada di permukaan. Arah mengalirnya buih sangat tergantung dari arah mengalirnya ombak gelombang. Muncul di tengah lautan, dibawa oleh ombak, dibawa ke pantai, dihempaskan ke pantai, musnah. Muncul lagi di tengah lautan, dibawa lagi ombak, muncul. Gitu, nggak ada pendirian. Kehidupannya sangat tergantung kepada arus air atau ombak yang membawa mereka. Itu gambaran kaum muslimin. Suatu saat kaum muslimin itu banyak tapi nggak punya pendirian, ikut-ikutan kemana arus mengalir, ke sana mereka ikut. Kan sekarang seperti itu ya. Apa yang datang dari barat, dari orang kafir, diikuti dalam hal apapun walaupun itu buruk. Orang-orang kafir umpamanya zaman baheula ya. Kalau berpakaian si lengan baju itu dilinting. Padahal udah pendek. Terus si kancing dibuka, diperlihatkan dadanya. Itu zaman bahulu, zaman saya muda, zaman sekarang nggak ada lagi seperti itu. Itu diikuti. Kenapa ikut? Oh, dari sana begitu, terlihat keren. Terus ke sini lagi rambut diwarnai. Semakin ke sini apapun yang datang dari barat, dari orang kafir dianggap modern lalu diikuti. Tidak peduli ini baik ataupun buruk. Walaupun buruk, asal itu berasal dari orang kafir, diikuti. Nah, sekarang keburukan atau tren itu tidak hanya berasal dari barat, tapi dari Korea, dari Jepang, dari Cina. Sekarang kan drama Korea digandrungi. Sampai mereka hafal nama-nama artisnya, nama bintangnya, kisahnya, ceritanya, hafal mereka itu. Ini generasi buih. Kata Rasul SAW, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Kalian banyak tapi ibarat buih di lautan yang terbawa oleh arus yang mengalir, enggak punya pendirian. Perilakunya ikut-ikutan agama lain. Orang lain kalau setiap ulang tahun dirayakan, orang umat Islam. Kalau ada umat Islam pas ulang tahun enggak dirayakan, sedih, nangis tuh. Kok enggak ada satupun yang mengucapkan ulang tahun ke saya ya? Enggak ada yang bawa bolu ditaplokan ke wajah. Walaupun ditaplokan ke wajah senang. Diambil, alungkeun ka balong karena comberan, senang we ketawanya padahal dihinakan. Dalam rangka hari kelahiran itu dipentingkan oleh orang, padahal dilecehkan itu. Nah, seperti itu generasi buih. Apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sayanzi anna Allah fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wala yaqdifanna fi qulubikumul wahan. Allah campakkan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah? Dijawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Oh, ternyata ini yang menjadi penyebab menurunnya, lunturnya, pudarnya kejayaan Islam dan kaum muslimin di mata orang kafir. Karena kualitas iman, kualitas amal dari kaum muslimin ternyata menurun, bahkan pudar, bahkan hilang sama sekali. Dahulu orang Islam itu sangat ditakuti
dihormati oleh orang kafir. Sekarang sebaliknya. Dahulu orang-orang Islam itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Apa akibatnya? Akhirat dapat, dunia mengejar mereka. Mereka berani mati demi ajaran Islam, mengorbankan apapun yang dimilikinya demi kejayaan Islam. Sekarang sebaliknya. Mereka berani mengorbankan kehormatan dirinya untuk meraih kesenangan dunia. Maka penyakit wahanlah yang menjadi penyebab terhinanya Islam dan kaum muslimin di mata dunia. Cinta dunia dan takut mati. Lalu di dalam aspek lain, kaum muslimin menjadi orang yang karena kecintaannya kepada dunia terlalu berlebihan, rambu-rambu syariat pun dilanggar demi meraih dunia. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad fi sabilillah." Bila kalian sudah melakukan 4 pelanggaran berikut ini. Pertama, kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem inah. Syalal-Bani rahimahullahu ta'ala menyatakan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba. Hakikatnya riba tapi direkayasa sehingga seolah-olah bukan riba, baik pinjam meminjam ataupun jual beli. Ada unsur ribanya itu. Dan sistem jual beli yang mengandung unsur riba di masa sekarang banyak sekali dan tak bisa dihindarkan. Idza tabayatum bil inah, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah. Terus wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah mengambil ekor sapi. Di dalam riwayatkan tadribuna bihan nas, kalian memukuli manusia dengan itu. Maknanya kalian zalim kepada sesama, jahat kepada sesama, menyakiti kepada sesama. Demi apa? Demi dunia. Orang silih sikut, silih tendang, silih jongklokan, silih saling mencelakai demi keuntungan pribadi. Ini sudah terjadi di kalangan kaum muslimin. Iya. Terus waraditum bizara, kalian sudah ridho dengan zara. Zara ini salah satu di antara jenis ma'isyah zaman baheula, yaitu pertanian, yaitu menggarap perkebunan, persawahan. Kalau zaman dulu di sana ya paling kurma, di sini lebih beragam lagi. Tapi ini mewakili salah satu jenis usaha. Pokoknya kalian lebih ridho, lebih suka, lebih sibuk dengan urusan bisnis, dengan urusan mencari uang, dengan urusan mencari kekayaan. Sudah ridho dengan hal itu. Abai terhadap akhirat, mengabaikan pelaksanaan agama di dunia ini. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. 4 ini, kalau 4 ini sudah dilakukan, apa akibatnya? Sallallahu alaikum dhillah, Allah akan campakkan, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan diliputi oleh kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi 4 yang dijelaskan ini mewakili sikap kaum muslimin sudah meninggalkan agama mereka.
Makanya 4 tadi yang merupakan simbol dari sikap kaum muslimin itu terhadap syariat dilanggar. Sudah menerapkan transaksi riba, sudah zalim kepada sesama, sudah ridho dan menyibukkan diri dengan urusan dunia dan meninggalkan jihad fi sabilillah. Itu kelunturan. Kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam kehidupan di dunia, Allah akan campakkan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Menunjukkan 4 perbuatan tadi merupakan bukti kalian sudah meninggalkan agama kalian, sudah tidak lagi mengamalkan. Termasuk yang terakhir jihad. Tapi kan sekarang jihad ini tidak bisa kita lakukan dengan angkat senjata. Iya. Tapi jihad, ingat, jihad itu setiap saat loh. Jihad tidak hanya mengangkat senjata melawan orang kafir. Ada jihad yang wajib dilakukan di masa damai. Dan ini yang diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Hanya sedikit orang yang melakukannya. Kita kemarin di Bandung ada kajian tabligh akbar juga dengan judul Jihad di Masa Damai. Kita setiap saat diwajibkan berjihad. Nabi SAW diperintahkan untuk jihad sejak di Mekah ketika mereka masih lemah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, juz yang ketiga, di awal-awal itu membahas tentang jihad. Beliau menyatakan jihad itu ada 4 tingkatan. Dan beberapa jenis jihad wajib dilakukan, sampai sekarang wajib dilakukan. Pertama, jihad melawan diri kita sendiri. Ini musuh yang paling awal diri kita sendiri nih. Kedua, tingkatan kedua, jihad melawan setan. Dan ini fondasi untuk berjihad di jenis yang lainnya. Musuh yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan ini wajib dilakukan di masa damai. Sebelum melawan orang kafir. Ketiga, jihad melawan orang kafir. Keempat, jihad melawan orang munafik. Itu 4 tingkatan jihad. Jihad pertama melawan diri sendiri itu ada 4 tingkatan juga. Dan ini yang wajib kita lakukan sejak sekarang. Ibarat kita membangun bangunan yang besar dan megah. Dari mana kita mulai membangun bangunan? Dari membangun apa? Fondasi dulu, yang kuat, yang dalam, yang kokoh, agar bangunan yang berdiri di atasnya juga kokoh, agar bangunan ini tidak mudah runtuh kalau fondasinya kuat. Dan jihad yang pertama, jihad melawan diri sendiri, ini ibarat membangun fondasi. Nggak bisa kita jihad melawan orang kafir sebelum jihad yang pertama ini kita lakukan. Dan ini sumber kejayaan dan kemuliaan. Nah, jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan juga. Yang ini sekarang sedang kita lakukan. Jihad tingkatan pertama dalam melawan diri sendiri adalah jihadun nafas fi ta'allumil huda wa dinil haqq. Jihad melawan diri sendiri dalam hal mempelajari al-huda dan agama yang hak. Dalam hal mempelajari Islam. Ini jihad loh. Untuk belajar Islam banyak tantangan, banyak gangguan, iyalah. Gangguannya banyak. Ada haroream, ada malas, kata kene, ada mager, ada PW gitu kan. Ada kepentingan-kepentingan lain, ada banyak kendala. Tanpa jihad melawan diri sendiri, orang tidak akan belajar.
Tidak akan mau belajar, walaupun belajar hanya sekali-sekali seperti tabligh akbar begini atau kajian rutin, apalagi kalau mondok ya, mondok pesantren itu lebih berat lagi. Tapi hadir ke kajian juga itu butuh jihad. Karena banyaknya godaan, halangan, dan benturan kepentingan. Pas jadwal ngaji, pas jadwal harus rekreasi. Pas jadwal ngaji, pas jadwal harus shopping. Pas jadwal ngaji, pas ada reuni, ada janjian sama teman, kan berebut kepentingan tuh ya. Kalau nggak ada jihad, nggak akan hadir loh. Ini jihad yang pertama. Kalau jihad yang pertama ini kalah, setiap ada pengajian, setiap ada pelajaran tentang Islam, malas hadir, berat untuk hadir. Lebih baik melakukan aktivitas lain. Sudah kalah di awal langkah jihad, wah jangan berharap dia bisa nanti jihad melawan orang kafir. Enggak. Jadi ini yang pertama nih. Makanya setiap orang yang belajar keluar dari rumah, dia dianggap jihad di jalan Allah. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu, dia ini sedang ada di jalan Allah sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Sedang berjihad kita ini. Tapi jihad tahap awal. Jihad menaklukkan diri sendiri dalam hal menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib, dan setan akan menggoda agar kita tidak menuntut ilmu. Diri kita ini dibebani dengan berbagai macam rintangan dan godaan agar tidak hadir. Kalau kita tidak melawan semua kendala tadi, kita akan kalah dalam jihad awal ini. Ini yang banyak dialami oleh kaum muslimin. Jarangnya mereka hadir di kajian, jarangnya mereka belajar tentang agama yang mengakibatkan mereka itu buta tentang kewajiban agamanya. Ini menunjukkan kekalahan mereka secara telak dalam berjihad melawan dirinya sendiri. Maka tidak mungkin nanti pada waktunya dia jihad melawan orang kafir. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, jihadun nafas fil amali bihi ba'da ilmihi. Kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu difahami. Setelah faham, ada kewajiban lain mengamalkan. Mengamalkan ilmu butuh jihad. Karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak hal yang menyebabkan kita berat mengamalkan. Setelah tahu ilmunya, mengamalkannya lebih berat. Padahal tujuan dipelajarinya ilmu itu agar bisa beramal dengan ilmu itu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dicari, ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa dijadikan alat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu nggak mungkin orang bisa bertakwa. La takunu taqin hatta takuna aliman, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ketakwaan diraih hanya dengan ilmu, yaitu ilmu yang dipelajari lalu diaplikasikan, baru teraih itu ketakwaan. Dan ternyata untuk mengamalkan ilmu berat. Kalau tidak ada jihad melawan diri sendiri, diri sendiri tidak dikalahkan oleh kita dalam hal mengamalkan ilmu, kita kalah. Jihad kita gagal. Maka berhenti dia dari mengamalkan ilmu, akhirnya ilmu menjadi dakwaan baginya. Rasul SAW menyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaiki. Al-Quran ini sumber ilmu.
bisa menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Al-Quran bisa menyelamatkan kamu kalau isinya kamu amalkan, dan bisa menjadi alasan yang mencelakakan kamu kalau tidak diamalkan. Ini jihad yang kedua. Ketika ilmu diraih, lalu ilmu tersebut diamalkan, maka Allah berikan kemuliaan kepada orang itu. Mulia dengan ilmunya, mulia dengan amal terhadap ilmunya tersebut. Ini sumber kemuliaan nanti nih. Dia akan dimuliakan oleh orang banyak karena dia dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikatnya, dan oleh semua manusia karena ilmu dan amal yang mereka miliki. Inilah jihad yang kedua. Ketiga, ini langkah untuk meraih kemuliaan adalah berjihad melawan diri sendiri dalam hal mengajarkan dan mendakwahkan ilmu. Setelah ilmu dikuasai, dipahami, dipelajari, lalu diamalkan, langkah ketiga, ajarkan, dakwahkan ilmu ini kepada orang lain. Ini lebih berat. Kenapa lebih berat? Sebab sudah menyinggung kepentingan orang lain. Ketika kita melihat orang lain salah, wajib kita luruskan, wajib kita ingatkan, wajib kita nasihati. Apakah orang yang diingatkan, dinasihati, didakwahi akan langsung berterima kasih dan menerima? Oh, terima kasih ya sudah diingatkan. Apakah begitu? Ada yang begitu, tapi kebanyakan tersinggung. Usil amat, ini urusan saya. Ketika ada orang mabuk, kita larang. Mulut-mulut saya, perut-perut saya, uang-uang saya, kenapa kamu usil? Kan gitu ya. Ketika ada orang yang bertransaksi dengan sistem ribawi, kita ingatkan ini haram loh. Apa mereka menerima? Ini uang-uang saya, usaha-usaha saya tidak merugikan kamu, kenapa kamu usil? Merasa terusik mereka kepentingannya dengan dakwah yang kita lakukan kepada mereka. Apa akibatnya? Minimal tidak suka, minimal membenci, maksimalnya beraksi menyerang kita. Dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, akhirnya menentang dakwah yang kita lakukan. Ini lebih berisiko kalau berdakwah, kalau mengajarkan. Makanya banyak orang wegah beramar ma'ruf nahi munkar. Wegah juga mengingatkan orang, meluruskan orang, menasihati orang. Wegah karena apa? Reaksinya itu loh. Ada nggak ustadz yang mengajak kepada kebaikan tapi malah dicaci, dihina, dimaki, dimusuhi, dibenci? Ada banyak. Kenapa? Karena kepentingan mereka terusik. Maka untuk berjihad, untuk apa? Bisa berdakwah, mengajarkan ilmu, butuh jihad melawan diri kita. Karena diri kita sudah wegah duluan. Pertama mencoba berdakwah, mengajarkan, reaksinya, malah dibenci. Udah berhenti, ngapain saya mengingatkan orang? Saya bermaksud baik, tapi malah dibalas dengan keburukan. Berhenti itu jadi ustaz, berhenti jadi dai. Gagal dia dalam jihad. Padahal baru jihad melawan diri sendiri. Dan keempat atau poin terakhir dari jihad, tahap pertama adalah jihad melawan diri sendiri ketika mempertahankan kesabaran di dalam mendakwahkan ilmu. Jadi ketika berdakwah, ketika mengajar, ketika menasihati, banyak tuh penentangan, banyak permusuhan, banyak cacian, banyak makian. Wajib kita bersabar.
Untuk bisa bersabar, untuk bisa bertahan dalam hal itu butuh jihad melawan diri kita. Kalau nggak ada jihad, bisa-bisa udah berhenti total di tengah jalan. Lebih baik banting setir dari ustadz menjadi pengusaha, dari mubalik menjadi orang bisnismen, dari umpamanya kiai, ulama atau ajangan mending menjadi pengusaha saja, uangnya jelas. Berhenti sudah, dia gagal total dalam jihadnya. Ini jihad tahap awal yang menjadi fondasi bagi jihad-jihad yang berikutnya. Dan inilah sumber kemuliaan. Siapa orang yang belajar ilmu Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkannya, dan sabar di atas hal itu, maka Allah angkat derajatnya, Allah angkat kemuliaannya, Allah angkat juga wibawanya dunia sampai akhirat. Ini yang Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat, dimuliakan oleh Allah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akhirin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Kitab Al-Qur'an dipelajari, difahami, diyakini kebenarannya, diamalkan, diajarkan, Allah akan muliakan dia. Lihat, kemuliaan itu karena ilmu yang bersumber dari Quran Sunnah. Ilmu yang difahami, dipelajari, diyakini, lalu diamalkan, lalu diajarkan, didakwahkan, menyebabkan orang itu terangkat kemuliaannya di mata Allah dan di mata manusia. Kalau ini dilakukan oleh masing-masing individu manusia sudah begitu, apalagi kalau yang melakukannya mayoritas dari kaum muslimin. Maka komunitas kaum muslimin yang hidup di atas landasan ilmu dan mengamalkan ilmu serta mengajarkannya, pastilah Allah angkat derajat mereka, kemuliaan mereka, keagungan mereka lebih tinggi daripada sebelumnya. Ketinggian kemuliaan itu karena ilmu dan amal. Lihat apa yang terjadi setelah orang terangkat imannya, ketakwaannya karena ilmunya. Lihat janji Allah kepada orang yang bertakwa seperti itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapinya. Allah akan limpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Siapa orang bertakwa, Allah akan jadikan seluruh urusannya menjadi sangat mudah. Tuh lihat, ada kemudahan dari setiap kesulitan, ada solusi dari setiap permasalahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka dari sini kita bisa melihat kalau satu orang bertakwa selalu dipermudah urusannya, diberi solusi terhadap permasalahannya, diberi rizki yang tidak disangka-sangka secara ekonomi. Kalau ini dilakukan oleh seorang individu muslim sudah begitu, bayangkan kalau ketakwaan ini dimiliki oleh komunitas kaum muslimin dengan jumlah yang lebih banyak. Makanya tak heran kalau sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan tuh pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Secara finansial, secara ekonomi mereka akan makmur, mereka akan sejahtera.
Secara politis mereka akan berkuasa. Allah yang yang akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Kekuasaan, kekuatan, power secara politis, secara sosial, secara ekonomi, itu hadiah yang Allah berikan kepada manusia karena keimanannya, ketakwaannya, karena tauhidnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 55. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum. Allah pasti akan membuat mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah juga telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi janji Allah memberikan kekuasaan kepada manusia karena iman dan amal soleh. Jadi kekuasaan ini hadiah dari Allah atas keimanan dan amal soleh yang dilakukannya. Barulah Allah anugerahkan kekuasaan. Allah anugerahkan pemimpin terbaik dari orang-orang Islam yang ada saat itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, pemimpin yang Allah akan angkat bagi sebuah kaum adalah cermin dari kualitas kaum tersebut. Kalau kaum tersebut orang-orang yang jauh dari Allah dan ajarannya, perilaku mereka banyak dicampuri oleh syirik dan kufur. Perbuatan mereka lebih banyak dosa dan maksiatnya serta kebid'ahannya. Pokoknya kehidupan mereka jauh dari Islam. Jangan berharap Allah akan memberikan pemimpin kepada mereka dari kalangan orang-orang yang soleh dan takwa. Jangan bermimpi. Sebaliknya Allah akan siksa mereka dengan cara diberi penguasa yang zalim yang akan menyengsarakan kehidupan mereka dari semua sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial, pokoknya dari segala segi penguasa ini merugikan, menyengsarakan rakyatnya, dan itu hukuman Allah karena jauhnya rakyat tersebut dari Allah dan ajarannya. Tapi kalau umpamanya masyarakat di suatu negeri beriman, beramal soleh, mereka berpegang teguh kepada sunnah, jauh dari syirik, jauh dari kufur, jauh dari bid'ah, jauh dari dosa dan maksiat, karena keimanan mereka, karena tauhid mereka, karena amal soleh mereka, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang rasyid, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Dan ini hadiah dari Allah. Itu yang menyebabkan kenapa setelah Nabi wafat, Allah memberikan Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin.
Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu keimanan, tauhidnya, amal solehnya luar biasa. Komitmen mereka kepada Quran dan Sunnah luar biasa. Kesolehan mereka sudah disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah berikan anugerah berupa seorang khalifah sekaliber Abu Bakar. Sejahtera hidup mereka, jaya hidup mereka tuh. Setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, masih adil dan bijaksana. Umar wafat diganti oleh Utsman. Sementara kualitas kaum muslimin sudah mulai menurun keimanan dan amal solehnya. Maka muncul banyak kekacauan. Setelah Utsman wafat diganti oleh Ali, dan seterusnya. Setelah Ali wafat diganti oleh pemimpin lain yang semakin apa? Semakin membuat Islam runtuh kemuliaannya. Kaum muslimin mengalami banyak masalah. Jadi semakin ke sini pemimpinnya kualitasnya semakin menurun. Karena apa? Sesuai dengan menurunnya kualitas iman dan amal soleh kaum muslimin yang dipimpinnya. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di zaman Ali kan banyak kekacauan tuh, ya. Adanya peperangan antara Ali dengan Muawiyah, munculnya kaum Khawarij, munculnya kaum Sobiin, ada orang-orang Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, banyak macam-macam. Ada orang yang komplain ke Ali, "Hai Ali, ketika kami dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, keadaan tidak sesemrawut sekarang. Tapi kenapa ketika engkau yang memimpin, keadaan kita seperti ini nih, banyak kekacauan?" Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karena ketika yang menjadi pemimpin Abu Bakar, Umar dan Utsman, rakyat yang dipimpinnya seperti aku. Ketika aku menjadi pemimpin, rakyat yang aku pimpin seperti kamu. Jadi pemimpin cermin dari apa? Kondisi rakyatnya. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin dianugerahi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang soleh, maka yang harus dilakukan adalah bina dulu tuh rakyatnya, luruskan dulu tauhidnya, koreksi dulu tuh akidahnya, dekatkan mereka dengan agama, jadikan mereka orang yang beriman dan beramal soleh, jadikan mereka orang yang komitmen berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, jadikan mereka orang yang loyal terhadap agamanya. Maka kalau rakyatnya ini sudah soleh, Allah berikan anugerah berupa pemimpin yang bijaksana. Barulah Islam dan kaum muslimin akan jaya kembali. Makanya di ayat yang ke-55 surah An-Nur tadi Allah menyatakan, ya, Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani wala yusyrikuna bihi syai'a wala yusyrikuna bi syai'a. Mereka ya diberikan kekuasaan oleh Allah. Allah mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani, karena mereka beribadah hanya kepadaku, wala yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Tauhid. Mereka diberi anugerah kekuasaan karena tauhid yang mereka tegakkan dalam kehidupan mereka. Dari sini kita sudah melihat kejayaan yang pernah diraih itu karena tauhid yang mereka tegakkan dalam kehidupan mereka.
iman yang mereka aplikasikan dalam perilaku mereka, amal soleh yang menjadi penghias perbuatan mereka, maka Allah angkat kemuliaan mereka, keagungan mereka, kejayaan mereka di atas umat-umat yang lainnya. Dan ketika tauhid ini luntur, ketika iman ini mengalami penurunan, ketika amal soleh sudah berubah menjadi amal salah, ketika sunnah banyak ditinggalkan dan bid'ah banyak dihidupkan, maka sumber kemuliaan berupa tauhid, berupa iman, berupa sunnah, berupa amal soleh luntur, luntur pula kemuliaannya, turun pula keagungan mereka. Akhirnya begitu syirik menguasai, begitu kufur sudah mewarnai, begitu bid'ah dan maksiat sudah menjadi gaya hidup mereka, maka hilanglah kemuliaan, hilanglah kejayaan, yang terasa hanyalah kerendahan dan kehinaan. Maka yang tadi disebutkan, kaum muslimin banyak melakukan transaksi jual beli yang mengandung riba. Mereka banyak melakukan kezaliman terhadap sesama mereka. Mereka lebih enjoy, lebih sibuk, lebih menikmati memburu harta dunia, mengabaikan akhirat dan agama. Mereka pun tidak mau berjihad untuk level terendah sekalipun dalam bentuk umpamanya mengaji ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar. Makanya karena fondasi awal dari jihad sudah tidak ada, pas jihad melawan setan, aduh kalah telak kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang sudah memenangkan jihad melawan diri sendiri, maka dia akan mampu berjihad mengalahkan setan laknatullahi alaihi. Ini kunci kenapa orang masih tergoda oleh setan, sengaja melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, karena mereka sudah kalah telak ketika jihad di level awal. Melawan diri sendiri saja sudah. Ini yang dimaksud wa taraktumul jihad fisabilillah. Kalian sudah meninggalkan jihad fisabilillah. Jihad melawan diri sendiri kalah, apalagi melawan setan, apalagi nanti melawan orang kafir dan orang-orang munafik, lebih telak lagi kekalahannya. Maka sallallahu alaihim dhillah, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, wala yanza'uhu minkum hatta tarji'u ila dirikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kunci meraih kejayaan, luruskan dulu tauhid kita, koreksi dulu iman kita, perkuat, perteguh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jihad level awal, pelajari ilmu ini, fahami sedalam mungkin, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah. Jangan sampai ada kufur atau syirik yang menyertai keyakinan kita dalam beragama ini. Terus aplikasikan, amalkan, terus ajarkan dan dakwahkan, terus sabar di atas hal itu, maka Allah angkat kemuliaannya. Allah cabut kehinaan dari dirinya. Jadi bagaimana caranya agar kejayaan ini teraih kembali? Jihadlah kita melawan diri sendiri dalam 4 bentuk tadi. Jihad dalam mempelajari ilmu, lawan diri sendiri, kemalasan diri sendiri, tetap konsisten belajar, lalu amalkan, lalu ajarkan dan dakwahkan, lalu sabar di atas hal itu. Baru masuk level jihad berikutnya melawan syaitan laknatullahi alaih, karena sudah siap jurusnya, ilmunya, berupa ilmu yang kita pelajari tadi. Melawan syaitan lebih mudah. Oh, setan jurusnya begini, ada antinya begini. Oh, setan ada tipu dayanya begini, ada cara mengantisipasi godaan setan tersebut.
Kita suatu saat ingin membahas bagaimana jihad melawan setan. Itu ada rincian secara detail agar kita tidak kalah ketika berjihad melawan setan itu. Dan jihad melawan setan merupakan fondasi kedua setelah jihad melawan diri sendiri. Jangan berharap kita menang ketika jihad melawan setan, kalau jihad melawan diri sendiri saja sudah kalah telak. Pas masuk menghadapi musuh yang lebih berat setan, udah kita jadi bahan permainan setan. Kita ibarat bola yang dimainkan oleh para pemain bola yang profesional, dijadikan sebagai bahan olok-olok, bahan permainan mereka, di pingpong, dioper ke sana kemari tanpa daya, tanpa bisa melawan. Ibarat bola. Bola ketika akan ditendang oleh orang, apakah bisa nyingset gitu? Terkena? Enggak. Belewer sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh si penembak bola ya. Ketika diarahkan ke kawannya untuk dioper ke sana gitu ya. Ketika diarahkan ke gawang, masuk ke gawang. Bola itu nggak pernah berusaha menolak keinginan sang penembak bola. Ketika diarahkan ke gawang, kata bola, saya mah kaditu we. Enggak bisa. Tak berdaya bola. Seperti itu orang yang masih kalah berjihad melawan diri sendiri, lalu berupaya jihad melawan setan, sudah kita jadi permainan mereka. Jadi raih kemuliaan Islam dan kaum muslimin dengan cara berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Belajar yang benar, amalkan aplikasi dalam kehidupan, dakwahkan dan bersabar dalam hal itu. Maka inilah langkah pertama untuk meraih kejayaan di dalam kehidupan ini. Kedua, lawan setan. Bagaimana cara melawan setan? Nanti ya di pertemuan yang akan datang dengan judul berjihad melawan setan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Saya sudah diberi kartu putih yang menyatakan waktu untuk menjelaskan sudah habis. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki citra Islam secara global sebagai bagian dari usaha meraih kembali kejayaan Islam? Jazakallahu khairan. Jazakallahnya kurang alif, jim, zai dan alif baru kaf. Ini jim, zai, kaf, beda ya. Pertanyaan, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki citra Islam secara global? Tadi, berjihadlah melawan diri sendiri dalam 4 hal. Belajar, amalkan, dakwahkan, dan bersabar di atas semua itu. Allah akan angkat derajat. Dilakukan oleh diri kita dan tularkan kebiasaan kita ke banyak orang. Ajak orang untuk ngaji sebanyak mungkin. Ajak orang, yuk kita beramal bersama-sama. Ajak orang, yuk kita dakwahi kawan-kawan kita yang belum hijrah. Dan bersabar di atas semua itu ya. Maka itu jihad yang paling dasar dari jihad, semua tingkatan jihad yang wajib kita lakukan. Ini curhat nih. Bagaimana jika suami saya meminjam pinjaman ke bank, tapi saya nggak setuju, tapi suami tetap memaksa dan saya harus ikut menandatangani, padahal saya nggak mau, tapi tetap harus menuruti. Bagaimana, saya dosa nggak? Dosa. Itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolak. Tapi kan harus taat kepada suami kalau dalam kebaikan. Kalau suami memaksa
untuk melakukan perbuatan dosa tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Meminjam ke bank atau ke rentenir atau ke siapa aja yang ada unsur bunganya kemaksiatan. Dosanya tidak kecil, dosanya besar. Dosa riba itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling rendah, ada yang paling tinggi. Dan besarnya dosa riba yang paling rendah, ini yang paling rendahnya, itu sebanding dengan dosa zina dengan tingkatan dosa terbesar. Zina juga dosanya bertingkat-tingkat. Dan dosa yang paling besar, dosa zina paling besar adalah bila seorang berzina dengan ibunya. Kalau seorang berzina dengan orang lain yang tidak dikenal, itu dosa besar juga. Tapi itu level terkecil dibanding berdosa dengan berzina dengan yang kenal, apalagi dengan tetangga, apalagi tetangga dekat, apalagi dengan kerabat. Umpamanya paman dengan keponakan, bibi dengan keponakan, itu lebih besar lagi. Sepupu dengan sepupu lebih besar lagi. Apalagi adik dengan kakak lebih besar lagi. Apalagi ayah dengan anak atau anak dengan ibu, itu dosa zina terbesar. Nah, besarnya dosa zina paling besar ternyata lebih kecil dibanding dosa riba yang paling kecil, atau sebanding. Bayangkan kalau dosa ribanya lebih besar, wah lebih gede lagi ya. Kita kan kalau tahu ada orang berzina dengan ibunya, ih jijik banget, benci kita, nggak suka kita, gitu ya. Tapi ada dosa yang lebih besar tapi dianggap biasa, yaitu apa? Riba. Baik yang meminjamkan ataupun yang meminjam dosanya sama. Termasuk yang mencatatnya, termasuk yang menjadi saksinya. Umpamanya para karyawan di bank yang mencatatkannya sebagai tellernya, gitu ya. Ya, mencatat dan saksi, dosanya sama. Dan dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau suami maksa, jangan. Menolaknya ibadah berpahala, mengikutinya dosanya sama-sama besarnya dengan suaminya. Ustaz, mungkin pertanyaan ini tidak menyambung. Saya berharap sekali agar memberikan solusi untuk mengendalikan anak dari HP yang sangat dahsyat pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak. Terima kasih. Meureun di mimitian. Jadi we ketagihan. Mungkin anak nangis cohlah HP ibuna anteng, akhirnya ketagihan. Di negara kafir, kalau nggak salah di Jepang, ada sebuah iklan layanan masyarakat. Seorang suami istri membeli HP, gadget, iPhone atau apa yang mahal karena kaya. Ditanya, untuk siapa? Untuk anaknya yang 5 tahun. Dibayar 20 jutaan. Kata sang pelayan, ambil HP ini 7 tahun yang akan datang. Loh, kenapa 7 tahun? Karena anak Anda sekarang baru 5 tahun dan undang-undang menyatakan baru boleh diberikan setelah usia 12 tahun dengan pengawasan ketat. Sekarang 5 tahun belum boleh, enggak. Lebih baik si penjual ini enggak jadi menjual barangnya dalam rangka menyelamatkan generasi muda, generasi anak-anak. Ini bagus tuh. Itu orang kafir tuh. Jadi upayakan agar anak ini tidak
kecanduan dengan HP. Gimana caranya? Ya itu urusan teknisnya. Banyak ada yang dengan umpamanya ya, umpamanya di setting di HP kita, kalau HP kita dihubungi di telepon, muncul gambar yang membuat anak takut. Mungkin ular, mungkin harimau atau apalah. Ada pernah muncul umpamanya hantu. Jadi lagi anak itu asik gitu ya, ditelepon sama HP kita yang lain. Begitu ditelepon muncul sosok yang menakutkan. Jadi si anak lagi takut, langsung menjerit, langsung dilempar. Apa akibatnya? Trauma. Tidak mau lagi pegang HP. Disodorkan, nih mau pegang HP, wah takut. Ini salah satu teknik, mungkin bisa dicoba, mungkin. Jadi munculkan di dalam HP kita settingan yang apabila ditelepon muncul gambar itu. Jadi pas lagi asik-asik pakai telepon aja, wih takut, dilempar dia. Nanti lama-lama dia takut terhadap HP itu, akhirnya dia tidak lagi kecanduan HP, bahkan takut. Setiap melihat HP kebayang itu tuh, akhirnya nggak mau. Ini salah satu teknik saja, coba cari teknik-teknik yang lain. Wallahu a'lam. Izin bertanya, saya akhwat, ada yang mau serius ke jenjang yang serius, yakni ikatan pernikahan. Tapi setelah ia ke rumah dan bersilaturahmi dengan kedua orang tua saya, ibu tidak merestui, tapi ayah saya tidak menentang keinginan ikhwan tersebut. Beliau berkata, Beliau berkata kalau langsung hanya ke ayah. Tapi saya tidak ingin menentang seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Terlebih lagi usia ikhwan sudah 2 kali lipat dari usia saya. Jadi kalau akhwat ini 30 tahun, ikhwannya 60 tahun menurut. Usia saya masih 18 tahun. ABG kan. Berarti ikhwannya 36 tahun. Saya masih 18 tahun yang bekal saya belumlah cukup untuk berumah tangga. Sebelumnya keinginan ibu saya yaitu untuk anak-anaknya berkarir dan menempuh pendidikan yang tinggi. Dan dikarenakan kakak saya juga belum menikah. Maaf Ustadz, saya bertanya pertanyaan yang melenceng. Menurut Ustadz, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ya, pertama, memang seorang wanita yang sudah dewasa, 18 tentu sudah dewasa, terus ada orang yang melamar dan anaknya baik, ikhwannya ini baik, tidak boleh untuk ditolak. Kata Rasul SAW, idza ja'aka man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijhu. Kalau ada orang yang datang kepadamu yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maksudnya melamar anakmu, putrimu, nikahkan. Kalau tidak, akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Ini kewajiban orang tua yang punya putri, gadis, dilamar. Yang melamar ini baik agama dan anaknya dan akhlaknya, nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mungkin ibu kurang mengerti masalah ini.
orientasinya dunia, ingin anaknya lulus dulu kuliah, kerja dulu, memberi dulu ke orang tua, mungkin begitu ya. Ini salah enggak? Ya, ini bertolak belakang dengan kaidah agama kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa, berikan pemahaman ke ibu. Kebetulan ayahnya tadi nggak keberatan, minta bantuan ayah supaya memberikan pengertian kepada ibu. Itu yang harus dilakukan. Upayakan. Ayah nggak bisa, minta tolong ustadz yang didengar oleh ibu ini agar dinasihati. Lakukan berbagai macam cara agar ayah dan ibunya setuju. Kalau sudah setuju, alhamdulillah Allah memudahkan. Sekarang anggap semua cara sudah dilakukan dan ibu kekeh petekeh, tetap surat tep, ngotot surat tep, kekeh. Pokoknya ibu nggak setuju kamu nikah sekarang. Selesaikan dulu kuliahmu, kerja dulu, kasih dulu ibu. Dari gaji pertama kamu, baru kamu boleh. Setelah usaha maksimal, ibu kagak begitu, turuti saja kata ibu. Karena birrul walidain itu kewajiban yang super agung, menyenangkan hati orang tua ya. Ikuti saja sambil tetap berikhtiar, berusaha membeli hati sang ibu agar suatu saat mengizinkan putrinya ini menikah. Nah, selama itu sudah jangan LDR, sudah putuskan hubungan dengan Ikhwan, maaf ibu saya sekarang belum setuju. Memaksakan diri juga tidak bagus. Kalau si Ikhwan ini menyatakan udah jangan bilang ke ibu, ayah saja, durhaka ini. Mengajak calon istrinya untuk durhaka kepada ibunya. Kalau itu dilakukan lalu ibunya tahu, apa yang terjadi? Sakit hati, nangis. Bisa timbul madharat. Setelah berumah tangga nggak bagus hubungan dengan ibunya, bagaimana ini? Nggak akan nyaman hidup berumah tangga. Sudah lebih baik ikuti keinginan ibu, senangkan dulu ibu, bahagiakan dulu ibu, dan tetap mencari cara untuk bisa membuat ibu setuju suatu saat ya. Semoga Allah melancarkan, memudahkan. Ingat, jangan jadi anak durhaka kepada ibunya. Apakah Nabi dan para sahabat pernah mengalami pasang surut keimanan? Kalau para sahabat iya, mengalami pasang surut keimanan ya. Suatu saat, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, seorang sahabat namanya Hanzalah, bukan nama buah ini, nama sahabat Hanzalah, ketemu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bertanya, ma asbahta ya Hanzalah, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, nafaqal Hanzalah, Hanzalah pagi ini munafik. Kata dia, loh, kaget Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana itu bisa ngaku diri munafik? Kata Hanzalah, bila aku berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar wejangannya, seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk mataku, gitu. Imannya meningkat. Tapi ketika aku pulang kembali bercanda dengan anak dan istriku, aku lalai lagi. Jadi ketika di hadapan Nabi iman memuncak, ketika jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam imannya turun. Makanya Hanzalah munafik, kata Hanzalah kepada Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Aku pun demikian wahai Hanzalah. Abu Bakar juga ngaku manusia terhebat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar manusia terbaik, tersoleh pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mengalami pasang surut keimanan. Ya, para sahabat mengalami. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu turun dan naik, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan.
Makanya kita harus berusaha menambah iman kita dengan cara jauhi kemaksiatan, tambah amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah untuk mempertahankan iman kita, apalagi meningkatkan iman kita. Salah satunya adalah dengan cara ngaji seperti ini mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas iman. Karena ngaji seperti ini mengundang turunnya hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Apa maknanya? Ada sini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, beliau menyatakan artinya siapa yang belajar ilmu, Allah akan berikan hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan berbelajar ilmu termasuk cara meraih hidayah Allah dan meningkatkan iman kita. Bagaimana jika soal jihad ketika berhadapan dengan penguasa yang tidak adil? Adakah sopan santun? Iya, ada sopan santun. Kalau penguasa itu zalim, lalu kita mengatakan kebenaran nih, itu seagung-agung jihad. Kata Nabi SAW, "Afdhul jihad kalimatul haq inda sultanil jair." Seutama-utama jihad adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, yang jahat. Ya. Cuma ada cumanya, ada adab. Apa adabnya? Jangan di muka umum, jangan di hadapan banyak orang, tapi berdua-dua. Itu aturan syariat. Ini mah menjelekkan penguasa di hadapan banyak orang, penguasanya nggak dengar, keliru. Itu bukan menasihati, itu menggibahi. Bedanya menasihati dengan menggibahi. Kalau menasihati di hadapan orangnya tidak ada orang lain. Kalau menggibahi di hadapan orang banyak, orang yang dinasihatinya tidak ada. Bagaimana kalau orangnya ada, dinasihati, tapi di hadapan banyak orang? Itu mencela namanya. Itu mempermalukan namanya. Ya, orangnya ada, dinasihati, diungkit kekurangannya, tapi di hadapan orang banyak, itu mempermalukan. Nasihat itu adalah berdua. Tapi kan kita tidak mungkin memberi nasihat berdua-dua kepada penguasa. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah, jangan mencela, jangan juga menggibahi. Ingat, nasihat lakukan kalau mampu. Kalau nggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jangan sampai karena tidak mampu memberi nasihat udah aja mencela. Salah. Nggak mampu mencela udah aja menggibahi, tambah salah. Ya, itu aturan syariat. Ustaz, tolong dijelaskan terkait hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah, jika benar maka Allah akan menerimanya, dan jika salah maka Allah akan mengampuninya. Dan barang siapa yang beramal dalam firqah kemudian benar, maka tidak diterima, dan jika salah maka dipersilakan menempati tempat duduk dalam neraka. Seumur hidup saya baru dengar hadis ini. Coba tunjukkan ini riwayat siapa, dalam kitab apa. Baru dengar nih. Dan ini biasa dipakai oleh orang yang mewajibkan membuat firqah lalu disebut jamaah. Padahal firqah sebenarnya. Kalau dari dulu, sejak saya muda, saya bergulat dengan firqah-firqah atau jamaah-jamaah seperti ini. Baik pelakunya langsung dulu karena ketidaktahuan,
ataupun menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi baru dengar hadis ini. Coba tunjukkan siapa yang mau, siapa yang bisa, siapa yang tahu. Coba lafaz aslinya gimana, riwayat siapa, dalam kitab apa. Kita periksa nanti. Mungkin hadis ini ada, mungkin hadis ini ada dan saya belum tahu. Ini kekurangan ilmu saya dan ini tambahan ilmu. Atau mungkin hadis ini tidak ada, dibuat-buat mungkin. Atau hadis ini ada tapi maksudnya tidak begini, direkayasa, disebut idraj. Idraj itu hadisnya mudraj. Kalimat mudraj itu kalimat yang ditambahkan kepada hadis aslinya. Padahal hadis aslinya tidak seperti itu. Tapi demi mengena atau meraih tujuan misi yang dia ingin capai, dia masukkan kalimat tambahan. Kalimat tambahan ini mudraj. Sama hukumnya dengan memalsu hadis, membikin hadis-hadis palsu. Ya, jadi siapa yang tahu ada hadis ini, tolong tunjukkan riwayat siapa, lafaz aslinya bagaimana. Saya bacakan lagi ya. Barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah. Ini nggak pernah ada hadis di dalam jamaah. Jamaah apa yang dimaksud? Jamaah haroka, jamaah organisasi, atau jamaah apa, atau jamaah masjid. Nggak pernah ada hadis seperti ini. Barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah, jika benar maka Allah nerima, jika salah Allah mengampuninya. Coba gimana? Man amila lillahi fi jama'atin, gitu menurutnya. Barang siapa yang beramal karena Allah dalam jamaah, man amila amalan lillahi fi jama'atin, lamun bahasa Arabnya gitu. Jika benar Allah akan menerima, in kana sawaban qabbalallahu lah, gitu. Dan jika salah Allah akan, wa in kana khata'an ghafarallahu lah, gitu menurut. Asasan pernah dengar seumur hidup nih. Seumur hidup sudah berapa tahun saya? Lebih dari 17 tahun usia saya. Lebihnya berapa itu rahasia. Tapi saya belajarnya aja sudah lebih dari 30 tahun. Bukan belajar, berdakwahnya saja, mendakwahkan dakwah salaf sudah lebih dari 30 tahun. Sudah sejak tahun 90. Dan belajar sejak sebelum itu. Tapi baru dengar hadis ini. Dan barang siapa yang beramal dalam firqah kemudian benar, man amila amalan fil firqah meren gitunya, kemudian benar fa'asoba meren, maka tidak diterima oleh Allah, lam yakbalillahu lah meren gitu tah. Dan jika salah, wa in kana khata'a menurut itu, atau wa in kana mukhti'a, maka dipersilakan menempati tempat rukun, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Belum pernah hadis ini. Mana guru saya nih? Ada pernah dengar hadis ini Ustaz Nuruddin? Guru saya aja gak tahu, di Mekah 18 tahun. Ini Ustaz pernah dengar hadis ini? Belum. Ustaz yang sudah puluhan tahun belajar, ada yang belajar di Mekah belum pernah dengar hadis ini. Orang Tasik di sini entah belajarnya kemana mendengar hadis ini. Jadi kalau ada, tunjukkan. Kalau benar ada dan sesuai, wah kita amalkan, kita dakwahkan bersama-sama, kita bentuk jamaah. Ya jamaah yang kita bentuk dah firqah gini. Lihat apa kata Ali bin Abi Thalib, al jama'atu mujama'atu ahlul haqqi wa in qallu, wal firqatu mujama'atu ahlil batil wa in kathuru. Jamaah adalah berkumpulnya ahlul haqq, orang yang tegak di atas Quran Sunnah walaupun sedikit, dan firqah berkumpulnya orang-orang batil yang menyimpang dari Quran walaupun banyak.
Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man kana 'alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah." Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dialah jamaah walaupun sendirian. Jadi jamaah itu bukan berkumpul banyak atau sedikitnya, tapi siapa yang menetap di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, dia jamaah walaupun sendirian. Terus semua orang, semua firqah mengaku di atas Quran Sunnah. Yuk kita timbang. Apa yang dimaksud berada di atas Quran Sunnah? Makna di atas Quran Sunnah adalah memahami Quran Sunnah seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana memahami Al-Quran Sunnah menurut Quran Sunnah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Maka memahami Quran yang benar adalah memahami Quran menurut pemahaman ahlinya, itu para ulama ahli tafsir. Memahami sunnah yang benar adalah menurut pemahaman para ahlu sunnah, para ahli hadis, itu yang benar. Adapun kalau orang berdasarkan ayat ini saya berpendapat begini-begini, itu menyimpang dari Quran karena dia bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Kalau sesuatu diserahkan bukan ke ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Jadi banyak orang nih, saya berdasarkan Quran Sunnah, nih ayatnya menurut saya ayat ini begini, ini hadisnya menurut saya hadis ini begini. Nah, menurut saya, kalau sayanya ulama ahli tafsir ahli hadis boleh, tapi cek dulu bisa bahasa Arab nggak, hafal berapa ayat, hafal berapa hadis. Juz amat juga nggak hafal, jangan menafsirkan Quran, jangan menafsirkan hadis dengan kebodohannya. Berarti dia nyimpang dari Quran Sunnah, ya. Jadi yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran Sunnah adalah memahami Quran Sunnah dan mengamalkan menurut pemahaman para ahlinya. Siapa para ahlinya? Para ulama ahli tafsir, ahli hadis. Dan mereka ketika memahami Quran Sunnah merujuk ke generasi awal dari umat ini, merujuk kepada para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'un. Mereka lah ahlinya. Nah itu yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ya. Wallahu a'lam. Apakah politik bagian dari ajaran Islam? Iya, iyalah. Semua aspek dari kehidupan kita diatur oleh Islam. Jangankan politik yang mengatur masalah orang banyak, ke WC juga ada aturannya. Hubungan suami istri juga ada aturannya. Apalagi hubungan yang berkaitan dan kekuasaan. Ya, makanya ada hadis yang tadi katanya ada. Oh, ada hadis yang tadi. Ini. Nggak bisa di zoom ini. Man amila lillahi fil jamaah fa asaba taqabbalallahu minhu wa man akhta'a ghafarallahu lah wa man amila fil firqah fa asaba lam yaqbalillahu minhu wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawinya Abdullah bin Abbas, al-muhadditsnya Ibnu al-Qais, ilmu al-Kisrani, al-Masdar, Dakhiratul Hufal, as-Saffa, Awiraqam, juz 4 halaman atau nomor 2339. Khulasatu hukum, kesimpulan hukum hadisnya, fihi Nuh bin Abi Maryam matruk. Ini jelas ada. Di dalam hadis ini ada rawi namanya Nuh bin Abi Maryam, dia matruk. Matruk itu hadisnya ditinggalkan oleh para ulama, tidak thiqat, tidak terpercaya, alias dhaif. Takhrij dari sini, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa. Itu jelas. Al-Du'afa itu kumpulan hadis-hadis dhaif, ya. Juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad
Dan lafaz ini milik Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab. Jadi jelas hadisnya dhaif. Ada hadis ini, tapi hadisnya dhaif. Ini yang pertama. Kedua, andai ini. Hadis ini sahih, pengertiannya wajib digali berdasarkan syarah para ulama ahli hadis. Apakah yang dimaksud jamaah di sana harokah? Ada imamnya di sebuah negara mayoritas kaum muslimin bikin kelompok sendiri. Apakah itu jamaah? Itu firqah. Itu menyempal dari jamaah kaum muslimin. Tapi yang jelas hadisnya dhaif, ya. Menyebarkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya terkena dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap dengan sengaja nih, siap-siap menempati tempat duduk neraka. Imam Ibnu Hibban rahimahullah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Imam Ibnu Hibban itu dalam masalah hadis termasuk yang mutasahil. Mutasahil itu menggampangkan mensahihkan hadis. Hadis yang dhaif juga disahihkan banyak oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi dalam hal ini Ibnu Hibban itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW dengan sengaja adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Jadi ternyata hadis ini ada, tapi dhaif karena ada rawi yang matruk dan dikumpulkan oleh para ulama dalam kumpulan hadis-hadis dhaif, ya. Jadi ini tidak boleh dipakai sama sekali. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan. Apakah politik bagian dari ajaran Islam? Iya. Makanya di dalam Islam dibahas masalah politik, tapi dalam masalah fiqih disebut fiqih siasa. Ada fiqih ibadah tentang tata cara wudu, sholat, rukun Islam lah. Ada fiqih muamalah tentang jual beli, pinjam meminjam. Ada fiqih munakaha tentang pernikahan. Ada fiqih mawaris, ya. Termasuk ada fiqih politik disebut fiqih siasa. Di IAIN, sekarang bukan IAIN, UIN ya. Waktu saya di IAIN dulu di Fakultas Syariah ada fiqih siasa khusus. Ada fikih ibadah, fikih munakaha, ada fikih muamalah, ada fikih siasa. Membahas apa? Masalah politik, masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, ya, bagaimana caranya bermuamalah dengan pemimpin, bagaimana cara mengatur rakyat yang dipimpin, itu dibahas. Dan ini menunjukkan politik merupakan perkara besar dalam kehidupan manusia yang pasti memperoleh perhatian dari ajaran Islam, ya. Ya, politik bagian dari ajaran Islam. Karena mengkaji di tiap kajian sering pembahasan politik sering dinafikan seolah-olah politik bukan urusan atau bagian dari ajaran Islam. Mungkin yang bertanya yang keliru. Setiap ustaz membahas politik pada momennya yang pas. Terkadang nih masalah manhaj, masalah politik, masalah manhaj, masalah akidah ada keterikatannya dengan politik. Yang saya jelaskan tadi, ada nggak menyinggung unsur politik? Iya ada. Dengan bagaimana muamalah dengan pemimpin, ya, bagaimana memilih, membentuk pemimpin yang soleh harus dimulai dari apa? Dari mendakwahi rakyat agar soleh. Itu politik loh. Mana politik adalah cara untuk meraih satu tujuan. Itu politik. Ada yang keliru, salah seperti politik praktis sekarang untuk meraih tujuannya kekuasaan. Dia menghalalkan segala cara. Itu politik yang kotor. Politik Islam tidak begitu, ya.
politik Islam itu meraih tujuan yang mulia, yaitu apa? Menegakkan hukum Allah di dalam kekuasaan. Caranya ya dengan cara-cara yang disyariatkan, yang kosong dari kezaliman, jauh dari penyimpangan, dari cara-cara kotor. Nah, seperti itu ya. Setiap ustaz pasti membahas politik pada momennya yang pas ya. Walaupun masalah yang dibahas tauhid, masalah yang dibahas fiqih, masalah yang dibahas akhlak, tapi ketika ada momen yang bisa dikaitkan dengan politik menurut ajaran Islam, ada dikaitkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana supaya keluarga meraih kejayaan berkah dunia dan akhirat? Banyak sekali godaan yang datang. Ini mah harus jadi judul tabligh akbar yang akan datang. Meraih keberkahan melalui kehidupan berumah tangga. Itu beda lagi. Itu ada kaitan dengan politik? Ada nanti ya. Bagaimana cara agar terhindar dari was-was? Sangat sulit sekali melawan was-was, sehingga saya banyak sekali ketakutan dalam hal apapun. Ini juga harus jadi judul sebuah kajian. Judulnya apa? Judulnya adalah Kiat Menghilangkan Was-was. Ada kan? Udah. Terakhir. Saya mudah sekali futur, padahal saya sudah lumayan sering hadir di kajian. Tapi setelah berapa hari saya kembali futur. Apa yang salah dari diri saya, Ustaz? Mohon nasihat. Salahnya futur. Mungkin waktu untuk belajarnya lebih sedikit daripada untuk lalainya. Tadi dikatakan ketika kajian iman, ketika pulang lagi futur, itu umum. Tahu begitu lebih banyak kajian, ya. Lebih banyak hadir di kajian. Kalau di rumah setel YouTube, setel kaset radio yang isinya kajian, baca buku-buku yang bermanfaat isinya ilmu seperti itu. Terus bergaulah dengan ahli ilmu, dengan ikhwan-ikhwan yang hanya berbicara ilmu, dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Selain itu berdoalah agar Allah memberikan hidayah. Baca banyak-banyak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana sampai akhir. Baca banyak-banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Pokoknya berdoa minta agar diistiqamahkan di jalan Allah. Terakhir ya. Apakah benar jika seorang suami adalah pekerjaannya? Bismillah Ustaz, apakah benar jihad seorang suami adalah pekerjaannya? Bukan begitu, mana? Kalau pekerjaannya haram ya bukan jihad. Tapi ada ucapan sahabat. Jadi Ibnu Mas'ud menyatakan talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah jihad. Itu dengan syarat dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menafkahi anak dan istri. Itu ibadah, itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Salah satu alasannya wa bima anfaqu min amwal, karena kewajiban laki-laki menafkahi anak istrinya. Ketika anak istri diabaikan, tidak dinafkahi, dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kafa bil mar'i itsman idza dhayya man ya'ul. Cukuplah seorang menjadi dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya.
Jadi karena kewajiban, maka ketika suami bekerja mencari nafkah ibadah. Dan ikhtiar suami mencari harta yang halal bagi istri dan anaknya dianggap jihad. Talabul halali jihadun, mencari barang yang halal adalah jihad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf waktunya lewat dari yang ditentukan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.